Ya, saya nggak tahu sih sebenarnya drivernya apa ya, share price-nya naik lumayan signifikan. Cuman kalau nggak salah tuh saya baca-baca Raja ini ya kemarin ya mereka tuh kemarin menang tender blok migas sebenarnya. Oke, mungkin kita saya ngasih gambaran buat industrinya aja dulu ya keseluruhan ya. Jadi kan Raja ini kan sebenarnya bisnis modelnya kan kayak Pigas gitu ya. Jadi mereka pure di upstream. Jadi ibaratnya mereka punya bisnis model yang sama, distribusi dan juga transmisi. Dengan ibaratnya kayak blok yang berbeda-beda lah sebenarnya. Cuman gimana kita ngelihatnya kayak bisnis energi in overall gitu ya. Nah, agak hati-hati gini sih ya. Kalau misalnya kita lihat di global, ini mungkin sentimennya dulu ya, karena kayak Raja ini kan kayak sebenarnya bisnis modelnya itu mereka banyak jualnya itu domestik. Jadi intinya mereka kayak ambil harganya itu sekitar $1 $2. Mereka jual ke household atau ke industri itu sekitar $6 sampai $7. Itu beberapa industri yang dibatasi pemerintah itu masih dikasih insentif lah $6. Nah, cuman kalau ke household bisa ke $8 lah. Jadi intinya mereka ngambilnya dari situ. Nah, cuman kalau kita lihat di global itu kan pertama kita ngomongin sentimennya dulu ya, sentimennya dulu ya. Jadi kalau kita lihat di global itu di Eropa itu tuh harga gas itu tuh sekarang udah tinggal sekitar $2. Jadi mereka tuh ternyata dari Amerika itu kayak ekspor LNG-nya tuh lumayan gede lah. Jadi mereka makan, jadi intinya kayak bikin harga gasnya itu turun. Karena banyak lah barangnya dari Amerika. Kedua, cadangan mereka juga banyak gitu. Jadi intinya itu. Nah, cuman kalau buat yang di Indonesia fundamentalnya ya intinya sih sebenarnya kalau buat bisnis distribusi transmisi ini in overall masih bagus ya. Karena kan mereka bisnis modelnya nggak banyak ekspor keluar ya dari sisi gas. Kecuali Medco ya. Kalau Medco kan kayak minyak sama gasnya mereka ada ekspor keluar. Kalau ini tuh mostly domestik lah sebenarnya. Nah, intinya sih sebenarnya bisnis modelnya masih intact ya karena mereka sebenarnya domestik. Cuman agak hati-hati gini. Gas ini ibaratnya tuh akan rawan lah peraturan dari sisi pemerintah gitu ya, akan rawan dari sisi peraturan pemerintah karena masalah intervensi. Kayak contohnya kemarin ada 13 industri harganya harus di cap di level misalnya $6. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita jadi concern. Kedua, energi itu tuh sangat ikutin proksi pertumbuhan ekonomi juga. Jadi kalau once nanti ada risiko karena harga komoditinya turun, komoditi itu translasinya kayak volume atau manufacturingnya juga lumayan turun. Nah, ini yang sebenarnya bikin kayak permintaan buat gas itu akan melemah ya. Cuman in overall buat ini ya, saya tuh lagi avoid banget intinya kayak energy related juga, energy related, commodity related. Jadi minyak, gas, batu bara itu saya lagi nggak terlalu favor ya sebenarnya teman-teman ya. Karena ngeliat tren di globalnya pun juga sama ya, gasnya turun, harga minyaknya juga sekarang lumayan stabil, harga batu baranya juga turun gitu ya. Jadi itu sih ya. Karena kalau misalnya harga gasnya ini turun ya, harga batu baranya turun, orang kan pastinya kan akan lebih prefer buat ambil batu bara sebagai sumber energinya. Nah, jadi ini yang menurut kita kayak resiko sustainability-nya harus agak hati-hati ya. Saya nggak terlalu ini sih ya buat ke energi ya. Java menarik sih ya sebenarnya menurut saya. Kalau sih